Jadi ketika kita baca puisi di depan pentas, di saksi itu banyak juga penggemarnya itu tepuk-tepuk tangan, sorak-sorak gitu. Mulai dari cerpen, puisi, tapi kenapa justru sekarang jadi ASN? Sebagai anak, satu yang dia khawatirkan, yang dia takuti adalah kata durhaka. Gitu. Halo, selamat datang di UCast bersama aku Yoli, dan hari ini aku udah kedatangan seseorang yang luar biasa keren banget. Ada Pak Abdul Qadir Ibrahim. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa kabar nih Pak? Kabar, alhamdulillah sejauh ini tidak ada yang kabur. Alhamdulillah kabar sejauh ini nggak ada yang kabur. Jadi tadi gimana nih perjalanan dari kantor terus ke studio ulasan di pagi hari yang sangat ceria ini? Ya lumayan, Tanjung Pinang kan kota sedang, yang perjalanan ya dari sini ke kantor kan sekitar 2 kilo ya. Tak ada macet, tak Deket ada halangan, ya lancar saja gitu. Jadi minta pagi biar tetap ganteng. Gimana? Teman-teman masih ganteng dong pasti. Nah, jadi yang Yoli tahu selama ini Pak Akip ya panggilannya ya. Pak Akip ini adalah seorang Kasatpol PP Kota Tanjung Pinang, ASN. Nah, tapi ternyata yang mengejutkan adalah kemarin diinfoin sama temen kayak, tahu nggak sih Pak Akip gitu? Iya tahu, Kasatpol PP. Sastrawan lo habis dapat penghargaan 40 tahun menjadi seorang sastrawan. Alhamdulillah. Gak banyak yang tahu Pak. Iya. Terus gimana tuh Pak perasaannya dapat penghargaan menjadi seorang sastrawan 40 tahun loh? Kan orang selalu mengatakan bahwa ikhtiar, usaha, perjuangan tidak akan pernah mengkhianati hasil gitu. Oke. Kan gitu. Maka saya kira ketika saya dulu anak band gitu ya, kemudian asik main band, kemudian coba menulis puisi masa-masa remaja, ya kemudian jadi serius gitu menulis puisi dan tanpa saya sadari ternyata pada tahun 2024 sudah 40 tahun saya berkarya. Wow. Dan saya baru menyadari saya sudah berkarya 40 tahun itu ketika dihubungi oleh oleh pegawai kantor bahasa Kepulauan Riau untuk mengusulkan saya kepada Badan Bahasa Kementerian Pendidikan ya, Ristek, bahwa saya salah seorang yang akan diusul untuk mendapat penghargaan, apresiasi dan bantuan pemerintah 40 tahun sastrawan berkarya. Wow, keren Jadi, banget. tak pernah terfikirkan dan tentu sangat bersyukur dan bahagia. Sekaligus ada bangga di sebaliknya. Ih, mantap. Tapi sebenarnya ini bukan penghargaan yang pertama dong tentunya ya pasti. Bukan. Sering banget ya dapat penghargaan ya. Sudah. Cuma ini yang paling membanggakan nggak? Saya pikir ini luar biasa gitu, karena memang kalau dilihat jumlah itu ya, dari pengarang Indonesia itu kan jumlah seluruh Nusantara kan ribuan gitu ya, ribuan, dan dari Kepri aja yang dapat itu kan hanya 2 orang. Oh iya, serius? Dari ya, Kepri? Satu yang 50 tahun yaitu Datuk Sri Lela Budaya Rida Kaliamsi, itu yang 50 tahun, dan saya yang 40 tahun gitu. Wow. Nah, hanya 2 orang saja. Tapi dan Pak, seluruh Indonesia itu yang 40 dengan 50 itu hanya 100 lebih orang saja. oh iya. Tapi Pak sebenarnya kalau di Kepri gitu kayak sastrawan yang benar-benar sastrawan yang udah lama berkiprah gitu loh di bidang sastra, banyak nggak sih? Kan yang sulit itu kan menjaga konsistensi. Oh iya. Penting hidup itu konsistensi, teguh pendirian, tabah, kontinuitas. Itu tidak mudah. Bisa saja bersama saya dulu banyak yang hadir pengarang baik di Kepri maupun di Riau gitu ya. Saya memulai mengarangkan di Riau sana, di Pekanbaru. Tapi kemudian kan tidak menjadi kepengarangan itu sebagai aktivitas kontinuitas. Konsistensi adalah kunci utama ya. Nah, jadi ada awalnya misalnya tahun 80-an mereka aktif menulis, tapi kemudian kan hilang. Hilang, lalu mungkin terakhir ini nulis lagi. Yang dinilai kan konsistensi dan kontinuitas. Karena itulah yang disebut dengan setia dalam dunia yang dilakoni.
Oke. Nah, tapi Pak, saat ini kan kita mungkin udah banyak ya menemukan penulis-penulis muda Ya. gitu-gitu. Baik yang puisi, cerpen, juga novel. Nah, menulis gitu udah bisa dikatakan dia seorang sastrawan nggak sih? Atau seperti apa sih seseorang baru bisa dikatakan sastrawan nih gitu? Kita pribadi tidak berhak mengatakan kita sastrawan. Oh gitu. Dan kita pasti tidak bisa mengatakan kita seorang sastrawan atau penyair atau cerpenis atau novelis. Tetapi ketika kita berkarya, ada orang lain, apakah dia sastrawan juga atau akademisi atau kritikus sastra yang membahas karya kita. Orang yang membahas, mengulas, mengkaji karya kita. Kalau orang belum ada pengakuan terhadap karya kita, ya sulit juga kita nak mengatakan bahwa seseorang itu sastrawan. Karena hidup ini kan harus ada pengakuan. Karena Validasi, disitulah ya? kita tidak bicara kuantitas, tapi bicara kualitas. Oh gitu. Kualitas pasti ada pengakuan. Sip. Ya. Jadi seseorang bisa dikatakan sastrawan kalau memang karyanya sudah diakui ya Ya. dengan masyarakat ataupun Ya. sastrawan lainnya. Betul. Tapi ini menarik nih. Tadi sempat disampaikan bahwa sebenarnya Pak Akip ini juga adalah seorang anak band. Di usia muda mulai membuat puisi gitu. Ya. Cerita awal menekuni bidang sastra. Menulis lirik lagunya, lalu kita coba mainkan, tapi kan tidak untuk dinyanyikan di depan orang ramai. Masih Tapi kan ingat nggak? iseng-iseng gitu ya. Oh lu kok lagu ini kok enak, cobalah buat lagu gitu. Dan itu kita ya sama-sama dengan anak-anak band bagaimana memasukkan musik dan lain-lain. Ya dulu kan masih jadul semua macam sekarang. Kalau sekarang kan alat teknologi kan udah canggih untuk memasukkan musik dan lain-lain. Udah lama ya Bahkan Pak? ketika saya sekolah di MAN, kebetulan memang guru kesenian kami, kalau saya boleh menyebut nama, Boleh dong, namanya pasti. Pak Saipul Akbar SH. Uh-huh. Saya pun sudah lama tidak tahu di mana beliau sekarang. Beliau kan guru musik gitu ya, guru musik. Dan itu kita diajar bagaimana menulis lagu dengan not baloknya. Oh gitu. Iya. Dan kita memang disuruh tampil ke depan menyanyikan lagu kita dengan alat musik apa saja. Oh, jadi Sampai karya sejauh itu. sastra pertama Bapak itu nulis mulai lagu. mulai dari nulis puisi untuk puisi-puisi, apakah sudah masuk puisi atau belum, pokoknya intinya ya mungkin bisa dinyanyi-nyanyikan seperti itu. Tapi belakangan ya karena bersentuhan dengan orang-orang yang menjadi penyair, ya tentu kita beralih mencoba menulis puisi yang serius. Dan tentu belakangan kita coba mempublikasi di radio dan di media massa di Pekanbaru. Nah, pertama publikasi itu tuh di usia berapa tuh? Saya pikir usia berapa ya? Masih kelas 2 MAN lah. Kelas 2 man berarti belasan tahun ya Pak? Iya. Itu di momen apa tuh merasa bahwa aku mempunyai ketertarikan di bidang ini dan diseriusin deh jadi sastrawan gitu? Ada yang tanpa disadari, karena tempat saya sekolah Madrasah Aliyah Negeri Pekanbaru itu kita punya bulan bahasa. Punya bulan bahasa, jadi seluruh 1 bulan Oktober itu full kegiatannya berkaitan dengan sastra dan bahasa. Jadi yang berbakat menulis teater, menulis drama, menulis sandiwara itu dipentaskan. Begitu juga yang menulis puisi, menulis cerpen itu dibacakan dan lain-lain gitu. Karena itu tentu siswa berpacu untuk itu. Karena ingin tampil di depan pentas gitu. Karena pasti akan mendapat nilai yang bagus di depan guru bahasa Indonesia. Bapak sendiri gimana? Dan jangan lupa bahwa dulu memang karya sastra itu apa ya? Mungkin tidak seperti sekarang. Kalau dulu karya sastra itu digandrungi oleh anak-anak muda itu. Oh iya. Jadi ketika kita baca puisi di depan pentas, di saksi itu banyak juga penggemarnya itu tepuk-tepuk tangan, sorak-sorak gitu. Ya maaf cakap ya bisa membuat ya yang jatuh hati macam-macam dulu. Itu dulu ya. Karena itu memang eranya gitu. Jadi era puisi itu memang luar biasa. Jadi dulu kalau Digandrungi gitu. pacaran tuh ngegombalnya pakai Iya, puisi pakai ya? puisi gitu. Apalagi saya kan seorang anak band gitu ya. Oh iya, keren Jadi, banget. Keren. Jadi anak band kan ya rumahnya lah, apalagi pegang melodi gitu ya. Jadi Kalau vokalis kalau lagi. kalau udah tampil kan ya paling tidak walaupun di sekolah dan beberapa tempat saya juga ikut main di Pekanbaru gitu. Jadi dulu pas SMA masa remajanya digandrungi banyak perempuan ya? Nggak tahu juga. Malu-malu. Tapi yang jelas saya melihat bahwa memang waktu itu
pita sastra itu mendapat tempat di kalangan remaja. Oke. Tapi kalau zaman sekarang, kalau dari Bapak sendiri ngelihat gimana tuh Pak? Ada yang hilang. Yang hilang itu bukan anak-anaknya, tapi suasananya. Suasana, ekosistem, kondisi yang tidak menciptakan itu. Kalau dulu sekolah-sekolah, terutama tempat saya sekolah, memang guru bahasa dan sastra memang menghidupkan suasana sastra itu. Salah satunya misalnya ada bulan bahasa. Lalu setiap siswa disuruh mengarang, nanti ditampilkan di depan. Setiap akhir pekan itu tampil di pentas gitu. Jadi kalau sekarang kan tidak ada. Sekarang kan asik, saya tidak tahu bagaimana sekolah sekarang. Tapi pengalaman saya melihat anak-anak saya yang bersekolah, hari-hari asik buat PR saja gitu. Jadi kreativitasnya sudah tenggelam oleh PR gitu. Benar. Jadi sekarang udah mulai hilang ya Pak untuk... Sudah hilang, bukan sudah mulai, sudah hilang. Sudah hilang. Waduh, kalau hilang Entah siapa yang salah saya tidak tahu. Entah siapa yang salah. Mungkin orang lebih mengejar kepada kognitif gitu ya. Pengetahuan, tapi tidak kepada rasa dan keterampilan. Dan apa yang terjadi? Generasi muda kita gersang kepribadian. Gersang kepribadian akibat tidak itu gimana tuh Pak maksudnya tuh? Ya gersang kepribadian, tengok saja bully, marah, ya kan mengerikan itu, misalnya pelajar membunuh pelajar gitu ya, ngeri aja gitu. Oh itu akibat mungkin kreativitasnya udah hilang ya Pak ya? Karena kering, perasaannya kering, jiwanya kering, hati nuraninya kering. Yang bisa mengisi jiwa orang itu kan selain agama kan karya sastra, budaya. Kalau itu sudah dipinggirkan, bagaimana? Menarik ini Pak untuk kita bahas. Sementara pada sisi lain, maaf cakap, beberapa animasi kekerasan luar biasa kan. Mencekoki pikiran kan rata-rata animasi kan berkelahi terus kan, bertembung game-game itu kan game-game berkelahi terus kan, itu tanpa disadari mencekoki otak, bukan hanya pikiran dan perasaan tapi otaknya. Dan itu secara nggak sadar ya Pak? Yang berhalus itu adalah yang paling netral memperhalus budi bahasa itu ya karya sastra dan budaya. Itulah pentingnya. Bahkan agama itu kan memihak. Agama memihak kepada siapa pemeluknya. Atau sebaliknya pemeluknya memihak kepada agama. Tapi kalau karya sastra, budaya itu kan universal. Kata John F. Kennedy saja, kalau politik itu bengkok, maka puisilah yang meluruskannya. Tentu artinya sastra ini perlu kita budidaya di itu ya Pak? Mestinya bukan dilestarikan, mestinya menjadi sesuatu yang memang mewarnai dan mencoraki kepribadian dan kehidupan siapapun. Karena dia memperhalus budi dan bahasa. Tapi kan hari ini kan Bapak menjadi salah satu tokoh sastra gini kan di Kepri nih khususnya 40 tahun sudah berkarya. Terus gimana nih, kan Bapak juga udah menyadari bahwa ternyata anak muda zaman sekarang tuh ibarat kayak kering gitu loh. Saya sudah berupaya semaksimal mungkin saya kira mendekati anak-anak muda terutama yang sudah menulis, mengarang, dan beberapa buku karya naskah mereka saya baca dan saya ulas, saya bimbing seperti itu. Tapi tentu untuk berbuat lebih banyak, lebih besar, katakanlah membuat wadah semacam tempat pertemuan, tempat berkeluh kesah dan bagaimana pelatihan. Tentu lagi-lagi tergantung kemampuan kita. Nah sejauh ini memang lagi-lagi berkreativitas di bidang sastra mungkin masih banyak orang tidak tertarik untuk itu. Tapi anak muda di Kepri sendiri gimana? Saya pikir potensi tidak usah diragukan. Wow. Tinggal bagaimana maaf cakap ini. Saya orang pemerintah gitu. Iya. Kalau pemerintah turun tangan memaknai apa yang disebut dengan undang-undang kemajuan kebudayaan, saya pikir tidak ada persoalan. Tinggal pemerintah bagaimana memfokuskan itu pada dinas kebudayaan atau pada dinas perpustakaan dan arsip. Disitulah diletakkan berbagai aktivitas
kepengarangan dan kepenulisan. Kalau soal generasi muda, itu kan tinggal kita mengarahkan saja. Oke, di sekolah tidak ada kurikulumnya. Itu kan bisa dibuat ekstrakurikuler seperti itu. Saya pikir begitu juga dengan tenaganya. Kalau saya siap saja. Berbakat di bidang sastra, udah nulis buku nih, salah satu tulisannya nih ada di sini. Mulai dari cerpen, puisi, tapi kenapa justru sekarang jadi ASN? Hidup ini kan pilihan. Oke. Dulu saya wartawan. Oh, serius? Wartawan Rio Post Group gitu ya. Di Pekanbaru dan ditugaskan di berbagai daerah termasuk di Kepri, di Batam, Tanjung Pinang. Kemudian balik lagi ke Pekanbaru. Suatu ketika akhirnya kan kita hidup ini kan juga menghormati dan menghargai orang yang kita cinta, yang kita sayangi. Ya saya kan asik menjadi wartawan, tapi suatu hari ayah dan mak saya meminta saya menjadi PNS gitu. Sebagai anak, satu yang dia khawatirkan, yang dia takuti adalah kata durhaka gitu. Jadi betapapun cinta, betapapun hobi, betapapun perasaan bahwa saya sampai matilah harus menjadi gantungan hidup saya bekerja jadi wartawan. Tapi ketika orang tua meminta menjadi PNS, ya saya coba berlaga ikut tes di CPNS gitu. Dan alhamdulillah lulus gitu. Karena berkat doa orang tua agaknya. Karena waktu saya tes CPNS 91 itu bukan maaf 94 itu. Oh 94. 94 di Kakanwil Dekdikbud Riau. Itu peserta tesnya 7.500 gitu. Wow, banyak banget. Yang diterima itu 300 lebih orang gitu. Dan saya lulus di antara 300 lebih orang itu. Rezeki anak soleh. Rezeki anak soleh karena patuh dengan orang tua. Sampai hari ini saya selalu berpikir, apa iya dari 7.000 lebih itu hanya 300 lebih orang itu yang dapat nilai 100 ujiannya? Kan logikanya kan begitu. Iya benar. Iya kan? Menurut logikanya dari 7.500 lebih itu bisa jadi yang dapat nilai 100 bukan hanya 300 lebih. Lebih banyak lebih, tapi mungkin ada pertimbangan lagi. Yang nilai 100 ini ada lagi aspek-aspek lagi. Pasti ada hal-hal yang dipertimbangkan ya. Oh ini nilainya yang bahasa Indonesia tinggi atau nilai kenegaraannya tinggi mungkin. Itu saya tidak yakin 300 lebih orang itu nilai 100. Itu namanya rezeki Bapak. Jadi betul-betul rezeki. Tadi kita bicara terkait konsistensi, itu ya keberlanjutan. Gimana tuh ngisi waktu aktif jadi PNS tentu udah mengabdi dong untuk bangsa. Waktunya udah habis dari jam berapa sih? 7 sampai jam 5 ya. 7.30 kan sudah 7.30 artinya udah di kantor. 7.20 kita sudah di kantor. Terus nulisnya kapan? Bagi waktunya gimana? Ya, orang selalu menanyakan itu, Mbak Yoli. Kak Yoli atau Dek Yoli lah. Bebas. Jadi saya kan menjadi pejabat di Pemko itu sejak tahun 2002 gitu. Mulai jadi pejabat. Saya baru lahir. Eselon 3 gitu ya. Kemudian sampai menjadi eselon 2, sudah melintang pukang beberapa kepala dinas saya duduki gitu ya. Orang selalu bertanya kapan nulisnya. Benar. Menulis tidak tergantung tempat dan waktu. WD. Jadi? Tapi menulis adalah memanfaatkan tempat dan waktu. Sesempit apapun. Oh iya. Terus kalau Bapak jadi nulisnya kapan? Ketika ada waktu kosong gitu kan tiba-tiba nulis? Ya misalnya begini, misalnya lagi kerja atau lagi rapat. Nah, kalau saya mimpi rapat mungkin agak lucu gitu. Misalnya saya mimpi rapat nih, mimpi rapat kan kepala dinas ya mimpi rapat. Rapat serius kan? Iya. Mimpi rapat. Ketika ada ide sesuatu, inspirasi ya? Saya bilang sebentar. Agak jeda dulu atau saya lemparkan kepada yang sebelah saya sekretaris misalnya, tolong Pak Sekretaris lanjutkan rapatnya gitu. Terus Bapak lanjut nulis? Ya saya nulis dulu sebentar gitu. Sumpah. Tulis ide itu harus dipindahkan. Ide itu harus ditulis, ya ide yang ada di pikiran itu ya pindahkan sudah, itu kita lanjut lagi. Jadi emang sebenarnya ide-ide dalam menulis itu datangnya tuh seketika. Hilangnya pun seketika. Jadi mau di pesawat, mau di kapal, mau di pelabuhan, mau di bandara, mau di tempat tidur, mau sedang makan, mau sedang duduk, mau sedang apapun, ketika ide itu datang mesti dipindahkan di dalam tulisan.
Jadi kalau misalnya kayak kita beraktivitas gini kan, tiba-tiba nanti Bapak bisa berhenti sejenak gitu Iya. kan, nulis itu artinya dapat inspirasi. Iya, ada inspirasi. Tapi biasanya kalau Karena- inspirasi gitu munculnya tuh tiba-tiba atau Karena- ketika melihat apa? Kadang-kadang mendengar orang bicara. Kadang-kadang kita melihat gerak-gerik orang berbicara, perangai-perangai orang. Kadang-kadang kita rapat lalu persoalan yang dibahas itu menyangkut persoalan masyarakat, macam-macam gitu. Dan ketika ide itu kata Dr. Henry Tarigan, ketika ide itu datang, maka tulislah segera. Karena ide itu tidak pernah datang 2 kali. Jikapun nanti diingat-ingat, dia datang tidak orisinil lagi. Ih, bahasanya bagus. Iya, jadi harus ditulis, nggak bisa tidak. Nih, Kalau kita sekarang lebih mudah, kan ada HP, tinggal ambil tetek gitu sudah. Atau kalau nak cepat dibisikkan aja, direkam aja langsung kan, ide itu. Nah, sekarang kita udah podcast nih sekitar Ya. berapa menit nih? Ya. Udah dapat ide belum? Sudah. Sudah dapat ide. Misalnya ruangan ini sudah mendorong saya, misalnya untuk menciptakan sesuatu di ruangan ini menjadi puisi gitu ya. Oh, Atau serius? menjadi cerita pendek gitu. Bagaimana saya diwawancara oleh Yoli gitu ya. Udah. Udah dapat. Ada. Bisa nggak? Cuma sekarang saya lebih, insya Allah lebih kuat menyimpannya di pikiran gitu ya. Oh, oke. Itu simpannya macam udah jecengkram gini gitu ya, supaya tidak lupa. Nggak minta untuk Mbak kita berhenti Tapi sejenak. nanti kita keluar dari Seketika ruangan saya ini. dapat ide Iya, gitu. kita keluar dari ruangan ini ya mungkin di mobil atau di mana udah langsung dipindahkan. Jadi sebenarnya kalau jadi seorang penulis atau sastrawan tuh dari mana aja bisa dapat ide. Iya. Tapi Pak, yang Yuli tahu, yang sebenarnya sok tahu sih sebenarnya gitu kan. Katanya kalau jadi seorang sastrawan itu atau penulis, mereka tuh kayak punya genre atau ciri khas gitu loh. Itu benar nggak sih? Pasti, Oh iya. wajib. Jadi kan ribuan pengarang, penyair ribuan, cerpenis ribuan, novelis ribuan. Bagaimana di antara ribuan itu karya kita bisa menyalip gitu. Harus ada identitasnya, harus ada ciri khasnya. Dan itu perlu perjuangan yang sungguh-sungguh untuk menemukan identitas kita berkarya. Bapak berapa tahun berkarya baru menemukan kayak ini identitas aku. Iya, saya terus terang saja. Ketika saya mulai mengarang, katakanlah tahun 80 apa itu 84, 85 mulai menulis, saya baru menemukan identitas, baru baru mengetahui menemukan identitas itu menjelang tahun 91. Lama juga ya? Lama. Kita baca, jadi ada yang namanya studi karya. Apa tuh? Oh, studi karya. Kita tulis, lalu kita baca ulang, perbaiki, baca ulang, perbaiki, baca ulang, perbaiki. Sampai karya itu tidak bisa kita perbaiki lagi. Jadi satu karya itu, seperti puisi saya yang Ini, Yoli ini, pegang guys. itu. Satu puisinya itu bisa jadi 20 kali saya baca. Jadi bukan tulis langsung jadi. Satu puisi itu bisa jadi 20 kali baca. 20 kali baca. Iya, 20 kali Studi apa perbaiki. namanya? Studi karya. Studi karya. Oh, studi karya. Dan itu tidak murah, tidak mudah. Dan juga tidak murah. Karena perlu pengorbanan. Nah yang lama itu bukan mengarangnya, tapi studi karya itu. Memperbaiki karya. Jadi kalau kita tidak ingin instan, ya harus begitu. Dan kalau itu kita ingin diakui orang, ada pengakuan dan menemukan identitas, ya harus begitu. Kalau tidak, kita akan menjadi epigon orang lain. Kalau boleh Duplikat tahu, orang lain. identitas atau identitas ya bahasanya. Identitas Bapak apa sih? Kata orang ya. Iya, kata orang dong. Kalau misalnya dalam puisi itu seperti dikatakan oleh almarhum Al-Azhar itu ya, terakhir menjabat Ketua LAM Riau. Beliau itu seorang kritikus sastra terbaik di Riau lah dan Indonesia. Beliau mengatakan bahwa identitas puisi saya itu, dan ini beliau kemukakan tahun Juli 1992. Ih, masih ingat. Ketika saya baca puisi baca puisi tunggal di Teater Arena Dangmerdu Pekanbaru. Jadi beliau mengatakan bahwa puisi Abdul Qadir Ibrahim itu berangkat dari kata dasar, dan itu bermakna. Dan kata dasar itulah menjadikan puisi itu satu rangkaian kalimat. Coba tengok itu puisi saya itu. Hampir jika ada imbuhan itu kan hanya beberapa.
tapi sebagian besar banyak kata dasar. Bulan sabit, Ya. awan semu. Saya nggak Kan tahu kata dasar loh. itu. Saya nggak tahu loh cara bacanya. Ya, ya. Pak, tapi sebenarnya ada nggak sih Ya, kayak itu cara kan- khusus baca puisi Enggak. gitu enggak? Ya, jadi kembali ke tadi, jadi lalu bahwa kata-kata bermakna. Lalu Profesor Sapadi Djoko Damono 2004 ketika beliau mengulas puisi saya 66 Menguak dan Negeri Air Mata di Taman Ismail Marzuki mengatakan bahwa puisi Abdul Qadir Ibrahim itu berangkat dari mantra. Wow, berangkat Tapi dari mantranya magic. itu sudah mantra yang diperbaharui dan juga dibangun oleh kata-kata dasar itu. Jadi udah 2 orang kan, dan rata-rata belakangan orang beberapa seperti itu. Karena itu saya menulis sekarang sudah gampang. Berarti saya harus menulis gaya puisinya seperti ini, tipografi puisi seperti ini, napas puisinya seperti ini, sudah paham karena saya sudah dikatakan orang identitasnya. Nah kalau dalam cerita pendek itu petah Melayu. Gitu. Petah Melayu itu artinya gaya bahasa Melayu. Jadi kita membawa bagaimana kaedah-kaedah dalam logat, dalam bicara orang Melayu ke dalam cerita kita. Ya. Itu jadi ciri khasnya. Iya. Oke. Ya. Nah, jadi kebetulan Yuli juga udah melihat nih daftar buku, daftar puisi yang udah Bapak keluarin. Udah banyak banget. Alhamdulillah. Total berapa, Pak? Jumlah ya. Kalau cerpen ada Menjua Natuna, itu 99, ada Harta Karun, ini pemenang nominasi nasional cerita anak-anak. Kemudian ada Memburu Kasih Perempuan, Tanjung Perempuan 2013. Kemudian ada Karpet Merah Wakil Presiden. Kemudian ada Santet 7 Pulau. Berarti cerita pendek saya ada 5. Kumpulan cerita pendek ada 5. Wih, banyak ya. Novel ada 1, Memburu Kasih Perempuan Sampan. Oh, mantap. Jadi, terus kalau untuk puisi? Kemudian esai ada 3, kemudian esai Islam dari syahadat sampai lahat gitu. Wih, dari syahadat sampai lahat dalam banget, Pak. Dari syahadat sampai lahat, kemudian kita hidup orang Islam kan mulai dari syahadat. Kemudian mudah-mudahan mati syahadat kita juga terucap gitu. Amin. Kemudian esai politik gitu. Judulnya Politik Melayu gitu. Lalu yang kedua esai tentang Kartini dan Aisyah gitu. Kartini itu pengarang perempuan di Jawa. Siapa yang tak kenal dengan Raden Kartini. Lalu di Kepri itu ada namanya Aisyah Sulaiman Riau, pengarang syair yang sangat terkenal. Jadi buku saya itu Kartini dan Aisyah, Cinta Sekian Mendalam. Itu buku pertamanya yang mana? Buku pertama kalau buku puisi buku pertama 66 Menguak, terbit 1991. Wow, 91. Terus yang baru-baru ini diterbitin yang mana, yang Yuli pegang? Baru-baru ini judulnya A Love Prayer ya, bahasa Inggris dalam Indonesia. Oke. 2024. Nah, dari semua buku yang udah Bapak punya nih, yang paling menurut Bapak ini nih karya aku yang paling terbaik, yang mana? Kalau menurut pengamat dan menurut kritikus pengamat ya? sastra, baik menurut kritikus sastra, pengamat dan terdiri yang mungkin sudah ratusan orang, itu adalah 66 Menguak yang terbit pertama itu. 66 Menguak. Yang terbit pertama. Itu apa Pak artinya tuh? Itu, 66 menguak gitu. Kan 66 kan tahun kelahiran saya. Oh. Jadi menguak itu kan artinya ya membuka menguak, membuka menggairahkan. Iya. Ya gitu. Jadi buku itu juga bagi saya isinya karena dalamnya apa? ya ada kritik sosial. Kok Yuli nggak dikasih? Ada cinta. Buku itu sudah habis, nggak ada lagi. Udah nggak dicetak lagi, tapi Bapak masih nyimpan. Mungkin mudah-mudahan tahun depan saya bisa cetak ulang buku itu. Wah, amin. Karena 91 lalu 2004 cetak ulang, terbit ulang oleh Unri Press. Kemudian mudah-mudahan tahun depan ada penerbit yang mau terbitkan lagi buku 66 Menguak itu. 66 Menguak itu. Itu yang paling banyak dikaji oleh berbagai pihak. Gitu. Tapi Bapak bukunya udah sampai luar negeri gitu nggak sih? Insya Allah sudah. Alhamdulillah Ya keren di Monash, banget. kalau boleh nyebut antara lain misalnya Monash University, Hankook University, UKM Malaysia. Itu bukunya bisa sampai ke sana gimana ceritanya? Nggak tahu. Tiba-tiba Nggak tahu. aja. Kan bukunya kan beredar misalnya. Iya, kalau iya. boleh nyebut kan salah satu toko buku terbesar di Indonesia kan buku saya kan juga beredar di situ.
Ya, kan setiap negara itu kan punya atase kebudayaan. Betul. Mereka pasti memburu karya-karya yang memang karya-karya Indonesia yang menarik bagi mereka dan pasti kita beli. Dan insya Allah beberapa perguruan tinggi luar negeri buku saya ada, termasuk di Belanda gitu. Leiden University juga ada. Wow. Itu yang memberitahu saya Dr. Suryadi kemarin itu. Dan dia kirim itu katalog. Serius? Buku. Saya bilang, apa iya bang buku saya ada? Benar ada. Dan dia kirim itu katalog di Leiden itu. Mantap. Bahkan pernah satu kali saya nanti buku misalnya Tanah Air Bahasa Indonesia itu. Esai Tanah Air Bahasa Indonesia. Itu baru terbit ternyata sudah, yang itulah Pak Suryadi ngasih tahu sudah ada di Belanda. Belanda itu. Wih, mantep banget asli. Keren. Terus kalau sejauh ini udah pernah Nanti bisa dicek di Mbah Google itu. Iya, ntar Yuli baca. Tapi Bapak udah pernah belum? Tapi Bapak ngebuka nggak sih kayak siapa yang mau belajar sastra boleh sama saya gitu? Ada nggak? Secara pribadi silakan saja. Oh Sekarang. iya. Saya bisa dikirim naskahnya. Misalnya tahun ini ada 5 naskah yang dikirim oleh pengarang, 5 naskah dan itu sudah selesai saya tulis, saya bimbing dan sudah terbit. Keren. Pak, Ada boleh 5. nggak Yuli request tolong bacain satu puisi yang ada di buku ini dong, Yuli pengen denger. Wah. Saya termasuk orang yang tidak berhasil membaca puisi. Tapi Bapak berhasil menulis kata-kata indah tersebut. Tahajud ya. Boleh. Berarti saya ada 2 puisi. Puisinya pendek. Ini puisi pendek. Kenapa saya nulis puisi ini? Ini saya kembali ke 66 Menguak itu. Oh iya. 66 Menguak itu puisinya pendek-pendek macam ini. Nah kemudian 2019 baru saya tulis lagi puisi pendek macam ini. Oh iya. Dan saya terbit bukunya kecil sekali. Tadi dikatain Di Kunyah Rindu. buku Yasin katanya. Ya. Di Kunyah Rindu puisi yang ke-26 judulnya Tahajud. Wih. Sepertiga malam air mata meninggi, memuncah hati dan redam. Udah. Itu aja, kan tahajud gitu ya. Oh. Sepertiga malam air mata meninggi, memuncah hati dan redam. Lain lagi bacanya kan? Dan ini bisa saya nyanyikan. Oh iya, coba dong kamu Sepertiga malam air mata meninggi, memuncah hati, memuncah hati, memuncah hati dan redam. Keren. 3 segmen bacaan kan? Tiga cara baca ya. Wah, luar biasa. Nah, ini pada saat Bapak nulis yang tadi barusan Bapak bacain, itu pas lagi sholat tahajud. Enggak juga ya? Enggak juga. Enggak Kadang-kadang lagi tengah malam atau kadang-kadang begini. Ide itu datang kadang-kadang ketika kita lagi ke belakang bisa datang. Jadi random aja kapan dia Random. datang. Tapi Bapak masih ingat gak sih pada saat awal nulis gitu tuh ada gak sih kayak kesulitan, tantangan? Luar biasa. Kita harus berguru. Siapa guru yang pada saat itu? Misalnya saya ketika awal menulis itu, puisi saya itu saya bawa ke orang itu. Saya bawa misalnya salah satunya ada namanya Sutrianto. Sekarang hari ini masih ada di Pekanbaru. Dia itu suatu masa adalah seorang pengarang yang luar biasa, merajai beberapa koran nasional itu, cerpen gitu ya. Saya bawa tulisan saya itu dan itu saya minta dia baca. Dia coret-coret itu. Kayak Ya revisi kalau kita skripsi patah ya? hati ya habis. Ada puisi itu yang dicoret habis, tinggal judul doang. Ya tapi nanti dia kasih tahu kenapa saya coret. Karena ini gitu. Nah, lalu misalnya saya bawa puisi saya ke almarhum Dasri Al-Mubari gitu. Juga sama, kasih bimbing. Kepada Aris Abeba masih hidup. Kemudian ada ke Pak U Hamidi yang kemarin juga dapat penghargaan 50 tahun di Pekanbaru. Kemudian ada Hanapi Burhan namanya, yang kebetulan dia penyiar RRI Pekanbaru juga saya bawa. Jadi mustahil kita dalam bidang apapun kalau tidak berguru. Orang mendapat ilmu tanpa berguru itu sesat. Oke. Ya kan? Iya benar ya. Sama lah sekarang, jangan sombong kita berguru kepada YouTube. Jangan mendengar di YouTube kita berguru situ. Jangan, harus cari guru benaran. Jadi di sanalah kita akan diuji mental, akan diuji kemampuan pikiran kita. Kan dicoret-coret tuh.
lalu diberi arahan, mampu tidak otak kita menangkapnya. Dan saya alhamdulillah beberapa orang, saya pikir hari ini sudah hampir di bawah 10 orang. Yang saya juga begitu, kemarin baru-baru ini misalnya, ada itu mereka sudah jadi terkenal sekarang. Tapi pas Sama, saya bimbing seperti itu. Tapi misalnya nih, Yuli nulis puisi gitu Ya. kan, terus dicoret. Nah biasanya tuh dicoret tuh kenapa? Karena kalimatnya yang tidak indah, kalimat Ya. yang nggak nyambung, Ya. atau kalimatnya tuh nggak bermakna jadinya. Semuanya. Tuh. Oh iya. Semua, nanti dia akan beri penjelasan. Oh iya, karena nih kalau misalnya kayak dibaca gini kan, kayaknya tuh berat banget gitu Ya. loh. Ya. Artinya kan selain kalau misalnya kita mau nulis tuh wawasannya juga harus luas ya Harus. Pak. Jadi seorang yang menjadi pengarang, jadi agak jorok nih. Boleh, boleh. Mohon maaf. Nanti kalau itu kita sensor. Enggak, kata almarhum Hasan Yunus, itu kan pengarang esai terkenal di Riau itu, orang Pulau Penyengat itu ya. Kalau kita menulis tanpa membaca, Iya. itu sama dengan kita muntaber gitu. Kenapa? Kita jadi kalau kita muntaber kan tak makan-makan, lalu apa yang akhirnya keluar? Oh ngeluarin ya. Oh. Jadi akhirnya kita keluar apa? Itu Iya. darah gitu. Buang air darah. Jadi kalau kita membaca, kalau ibaratnya makan, menulis itu sama dengan makan, minum. Kalau kita muntaber lalu kita tidak makan, tidak minum, ujungnya apa? Bisa muntah darah, bisa buang air darah. Sama dengan membaca. Lalu kita nak menulis, apa yang nak kita tulis? Sementara otak kita kosong. Membaca itu adalah mengisi pengetahuan, mengisi pemahaman, mengisi pengalaman, dan mengisi ide-ide baru yang yang dapat dari bacaan itu. Satu halaman yang kita baca atau satu alinea buku yang kita baca, ketika kita baca berikutnya pasti akan menemukan makna yang berbeda. Itu bukan kata saya, kata Profesor Dr. Quraish Shihab. Saya masih bisa menyebut kan orang-orang itu kan, karena saya baca karyanya. Itu kata Profesor Dr. Quraish Shihab yang biasa melihat beliau di salah satu televisi swasta bila Ramadan kan. Itu kata beliau tuh. Jadi kita walaupun satu sumbernya sama, objeknya sama, kita baca hari ini lalu kita tutup, lalu berikutnya kita baca lagi, akan menemukan pemahaman dan makna yang baru. Wow, benar. Iya. Artinya membaca membuat kita semakin kaya ide, gagasan, dan pemikiran. Tentu makin halus budi dan bahasa. Karena sesungguhnya yang maha baca itu siapa? Allah SWT. Jadi memang pada saat sebelum nulis gitu tuh emang selalu Harus baca. membaca. Kalau boleh Saya tahu, mungkin hari ini satu ruangan ya lebih kurang dengan inilah. isinya buku semua. Itu lemari sudah penuh buku semua, ribuan lah. Kalau untuk jenis bukunya tuh buku yang Macam-macam. Macam-macam. Karena saya kan pejabat, pegawai. Di mana saya menduduki jabatan. Dulu kan hanya buku sastra dengan buku budaya. buku sastra dengan wartawan, Oh jurnalis. iya. Kan? Lalu salah satunya buku kuliah gitu ya. Iya. Nah, belakangan ketika saya menjadi pejabat, misalnya saya jadi Kadis Budpar. Tentu saya beli lagi buku-buku yang berkaitan dengan Disbudpar. Iya, berkaitan dengan Ketika saya budaya. menjadi Kesbangpol, beli buku politik. Ketika saya menjadi Sekwan, beli buku politik, buku berkaitan undang-undang. Jadi ketika menjadi Kadis Kominfo, beli buku bagaimana tentang informasi, komunikasi. Ketika sekarang menjadi Kasat PPP, ya beli lagi buku-buku tentang berkaitan dengan penegakan perda, penegakan undang-undang, dan lain. Jadi kalau nak bicara judul buku, jenis buku, mungkin di Kepri saya paling komplit lah. Oh, kalau kayak gitu, kalau misalnya nih untuk ada teman-teman yang baru pertama kali Ya. mau belajar menulis, Ya. buku apa yang Bapak saranin yang recommended banget nih kalian harus baca gitu? Tidak ada buku yang disarankan. Oh, Karena sebuah buku itu bisa mendatangkan ide dan gagasan. Bacalah semua buku. Saya baca semua. Buku agama ya, buku politik ya, buku apa saja saya baca. Novel ya, puisi ya, semua dibaca. Dan bacaan utama kita yang jangan lupa. Al-Quranul Karim. Jangan baca hanya ayatnya, terjemahnya dibaca. Nah Pak, sekarang kan mungkin kalau misalnya nih, termasuk saya nih ngelihat, Pak, ini nih kayaknya bisa nulis sastra karena memang suka. Terus juga kayaknya emang udah ada bakat nih dari SMA, nulis lirik lagu, pada akhirnya dia bisa bikin puisi. Tapi sebenarnya kalau untuk belajar sastra itu sebuah keilmuan yang semua orang bisa atau sebenarnya? Semua orang bisa. Oh iya? Ini kan saya buktinya.
Saya sekolah seluruhnya pendidikan agama. Saya tamat MTS di Sedanau Natuna. Saya tamat Madrasah Aliyah Negeri MAN 1 Pekanbaru. Saya tamat IAIN Pekanbaru, Institut Agama Islam Negeri. Lalu saya S2-nya Tata Kota Undip Semarang. Lah iya ya, nggak nyambung ya? Nggak ada yang nyambung dengan sekolah saya itu kan? Nggak ada. Iya. Tak ada nyambung kan? Tapi saya bisa menulis karya sastra, bukan hanya bisa. Alhamdulillah adalah pengakuan sedikit. Nah tapi Pak, kalau kayak gitu misalnya nih, contohnya saya sendiri, Pak Akip saya mau coba nulis, dari mana nih saya harus mulai? Atau karya apa yang harus saya lakuin pertama kali? Apa? Bebas. Oh bebas? Bebas. Kalau kita rasanya ya dapat kata-kata baru pendek-pendek untuk ya puisi. Kalau kita sudah bisa merangkaikannya jadi kalimat, jadi cerita. Pada intinya semua orang bisa bercerita. Berbohong aja orang bisa. Beda. Orang bisa berbohong, orang bisa menggunjing, orang bisa ghibah, orang bisa memfitnah. Itu kan cerita dong. Tapi kan kalau misalnya sastra gitu kan bahasanya tuh bagus Pak, kayak gini nih, dikunyahkan rindu gitu loh. Ya, itulah tadi itu dari membaca dan ada orang yang tempat kita berdiskusi. Oke, sip. Pasti. Jadi kuncinya itu adalah berdiskusi dan harus banyak membaca dan jangan jadi pengarang merasa kita besar seorang. Oke. Nggak bisa. Tapi ada tips-tipsnya baru nulis 3 puisi merasa kita udah jadi penyanyi dunia itu nggak bisa. Udah jadi, ngerasa jadi sastrawan. kuncinya rendah hati gitu. Kata Sutaji Kazum Bahari, jika pun jadi pengarang itu sombong, tapi sesekali rendah hatilah gitu. Itu kata Presiden penyair tuh, Sutaji Kazum Bahari. Beliau bilang, kalau memang kita jadi pengarang itu ada sifat sombongnya, sekali-sekali rendah hatilah gitu. Tapi lebih bagus lagi selamanya rendah hati gitu. Ya gitu. Iya. Tapi kalau tak bisa juga ya sekali-sekali rendah hatilah gitu. Jadi tadi tipsnya banyak baca buku, Ya. jangan lupa berguru, Ya. rendah hati. Rendah hati. Terus dan apa tidak lagi? merasa bahwa karya kita itu sudah sempurna. Studi, perbaiki dan perbaiki. Itu tadi karya studi ya, dibaca. Ya. Oh, studi karya kembali. Ya, studi karya. Terus Pak, sekarang kan udah bisa dikatakan menjadi tokoh sastra ya di Kepri. Iya dong. Amin. Ada 40 tahun dong. Amin. Nah, ini nih gimana nih? Ada nggak rencana untuk membangun komunitas yang terutama ya menggerakkan anak-anak muda biar mereka aware lah sama betapa pentingnya karya sastra gitu loh. Tahun 2019. Oh, ada ceritanya nih. Tunggu dulu, ketika saya menerima penghargaan dari dunia Melayu, dunia Islam, dari Presiden dunia Melayu, dunia Islam di Malaka, salah seorang profesor doktor, saya waktu itu kan diminta membentangkan makalah di Malaka tentang perjalanan kepengalaman saya. Dan kemudian baru saya mendapat penghargaan menjaga adat istiadat budaya Melayu. Wih, berat. Dan itu ya lumayan lah penghargaan ASEAN lah dari Presiden Luar dunia Melayu biasa. kan. Nah, lalu Profesor Dr. Abdul Latif Abu Bakar persis Yoli itu bertanya, Pak Akip, kan ini sudah dapat penghargaan dari dunia Melayu, Presiden dunia Melayu, dunia Islam. Adakah terpikir nanti kelak akan membuat semacam taman, semacam tempat arena, tempat menjadi tempat orang bertanya, orang berdiskusi, bercakap-cakap, berbincang-bincang, atau pegelaran sastra, budaya. Saya katakan insya Allah, dan waktu itu saya bilang saya sudah beli tanahnya. Gitu. Di Pulau Bintan ini saya sudah beli tanahnya. Serius? Cuma sekarang, nah ini melalui ulasan TV, saya sudah beli tanahnya itu hampir 3.000 meter persegi. Wih, luas banget Pak. Di Pulau Bintan, tempatnya lumayan bagus, pinggir jalan. Mudah-mudahan ada orang yang tergerak hatinya. Jadi orang yang sudah mati orang kaya atau siapapun pengusaha yang punya duit, ya mungkin bisa menghibahkan bangunan gedung atau apa. Oh gitu, nanti akan menjadi kayak pusat sastra di jadi, Kepri ya? Misalnya sahabat saya di Banten, saya tidak usah nyebut namanya. Dia punya lahan waktu itu, sekitar tahun 2015. Dia punya lahan, lalu suatu hari lahannya itu dibangun oleh salah satu kementerian.
dengan nilainya hampir 1 M, komplit dengan studio dan macam-macam. Wih, keren. Saya berharap tanah saya itu ada pengusaha di Kepri, dermawan di Kepri, termasuk orang yang sudah pergi haji 7 kali, yang sudah pergi umroh berkali-kali dengan keluarganya. Sudahlah, sumbangkan, wakafkan sebuah gedung dengan segalanya di tanah saya itu untuk kreativitas, bersastra, berkesenian. Wow. Saya dah ngomong itu. Jadi itu yang Jadi udah saya bukan niat, diniatin ya? cuma saya nak membangunnya, apalah daya. Butuh biaya Nak ya Pak membelok ya? gunung, tangan tak sampai. Jadi kalau untuk masa Tanah sudah saya siapkan. Oke. Sudah ada di Pulau Bintan. Jaraknya dari kantor Ulas Televisi ini itu sekitar 7 kilometer saja. Deket dong 7 km. Ini batu berapa ini? Batu 7. Batu 7 pas 10 kilo lah. Ah, deket itu masih deket banget sama pusat kota. Ya, jadi bagi pengusaha, ayo kita dukung Ya. untuk sastra ya. Cuma saya memang belum membuka donasi. Iya. Suatu saat saya akan buka donasi. Semoga ada yang tergerak ya Pak. Ada yang artinya. tergerak. Karena memang Mudah-mudahan sastra ini penting. melalui Ulasan TV ini ada yang terpanggil di seluruh wilayah Nusantara atau siapapun di dunia yang diciptakan oleh Tuhan ini. Gitu. Amin, amin, Yang menyumbang. amin. Masa orang kita melihat bagaimana di televisi menyumbang untuk anak yatim, menyumbang untuk ini kan banyak orang donasi. Jadi memang penting banget ya Dan Pak. belum lama sastra ini saya menemui salah seorang pengusaha Apa tuh? untuk ngajak membangun tanah saya itu. Belum ada jawaban. Kita mengharapkan semoga segera dapat jawaban yang membahagiakan. Belum ada jawaban. Nah, Pak, Tapi tadi, yang jelas saya sudah berikhtiar kan, saya sudah Iya. jawab yang Yoli Jadi tanya sudah tadi. berikhtiar. Sudah. Tapi siapapun yang kalau anak muda mau belajar Ya, boleh banget sekarang langsung boleh saja. berguru ke Pak Akip. Kontak saya, bawa naskahnya atau komunikasi. Saya insya Allah setia membaca dan memberi koreksinya. Ih, luar biasa. Tahun ini 5 buku sudah terbit Oh iya, yang saya koreksi. yang itu. berguru sama Bapak ya? Ya. Bukan berguru lah, saya beri masukan, koreksi. Ada salah seorangnya misalnya penyair, pengarang, dia kirim puisi lalu saya gurau dengan dia, Bu, puisi Ibu yang 15 biji itu sebenarnya hanya 1 judul aja gitu. Itu kan agak apa kata orang Sakit hatinya. agak patah hati Iya, gitu. patah hati, Lama dia terdiam kan. Oh iya. Lama terdiam. Dan kemarin ketika Festival Internasional Sastra Internasional Gunung Bintan, lalu dikasih buku, lalu rupanya dicerita dengan kawannya. Lalu dia ternyata dia masih, saya bilang kalau ibu terluka ya susah. Oh, dia mengaku hatinya terluka. Dia bilang saya dibilang oleh Pak Akip puisi saya 15 biji sebenarnya itu Yang bagus bisa cuma dijadikan. satu. Ya, bukan bagus. 15 puisi itu sebenarnya digabungkan hanya 1 puisi saja. Wah. Karena temanya sama, isinya sama, kata-katanya hampir sama, cuma judulnya yang berbeda-beda. Artinya itu sebenarnya hanya 1 ide saja, 1 puisi. Lalu beliau cerita itu, saya bilang kalau itu ibu terluka hatinya. Jangan begitu, kalau itu ibu tak akan maju jadi pengarang. Wow, jadi selain itu mental Kalau harus saya kuat dulu ya? lebih pedih lagi dari itu. Emang kenapa ini apa? kalau- Ini sampah nih kalau dari Anda nih. Serius? Ya gitu. digituin? Iya, ini sampah nih. Tapi kok bisa tetap semangat tetap gitu? semangat. Emang Karena apa? sampah harus kita buktikan dia menjadi mutiara. Wow. Tapi Ya, sebenarnya Pak, berlian. bagi Pak Akip sendiri, sastra, puisi, cerita itu tuh untuk Bapak tuh apa? Sebuah kesenangan atau punya makna sendiri? Kan saya orang Islam. Wih, Iqra alhamdulillah. bismi rabbik. Kan Iqra bismi rabbik. Jadi bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Tuhan tidak mengatakan baca Al-Quran, tapi baca yang lain-lain dan menulis yang lain-lain. Karena itu moto saya hanya 1 saja. Apa? Itu amal soleh. Gitu. Bukan saya ragu dengan sholat saya, dengan alhamdulillah sudah sampai ke tanah suci, bukan ragu dengan itu. Tapi semoga dengan amal soleh, salah satu amal soleh itu adalah melalui karya tulis, kita dihantarkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin. Jadi kan wal asri innal insana lafi husr illa alladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bihaq wa tawasaw bihaq kan illal ladzina amanu, kecuali orang beriman tidak merugi. Lalu ada lagi yang lebih beruntung kalau dia beramal soleh. Saya menerjemahkan salah satu amal soleh itu adalah membaca dan menulis. Karena itu saya menulis. Mudah-mudahan karya saya dibaca orang. Syukur-syukur orang dapat pemahaman di situ.
syukur-syukur pahalanya mengalir ke saya. Ya kan? Iya benar. Iya. Lalu slogannya adalah menulislah Anda sebelum satu hari datang seseorang hanya menulis nama Anda saja di batu nisan. Saya pikir biografi ternyata batu nisan. Enggak paham Yuli itu? Paham. Saya katakan, paham. menulislah Anda sebelum nama Anda ditulis di batu nisan. Iya, sebelum satu hari datang seseorang hanya menulis nama Anda saja di batu nisan. Iya. Di situ tuh. Benar. Innalillahi wa inna raji'un. Abdul Qadir Ibrahim, wafat. Gitu. Ya nanti dulu. Jangan dulu Pak. Saya belum bisa nulis sastra. Jadi itu saya selalu katakan gitu deh. Jadi menulislah Anda sebelum satu hari datang seseorang hanya menulis nama Anda saja di batu nisan. Oke, wah. Maka itu lahirkan banyak tulisan. Maka itu lahirkan banyak tulisan. Iya. Tadi goalsnya juga adalah membangun pusat atau taman sastra ya. Dan Yoli tahu enggak ketika saya ingin menulis Memburu Kasih Perempuan Sampan itu, karena di situ kan ada kisah perempuan Vietnam gitu ya, yang mengungsi ke Natuna. Saya masih belia menyaksikan itu, masih SD, menyaksikan pengungsi Vietnam yang kebetulan yang menolong pertama Vietnam terdampar di Kelari Natuna itu kebetulan ayah saya gitu ya, yang menolong dengan ya hendak saya waktu itu menjadi RK gitu ya, kalau sekarang RW lah. Jadi saya merekam peristiwa itu, dan itu saya jadikan novel. Saya pergi ke Pulau Galang itu, Batam ya? Di Batam bersama anak ada istri, parkir mobil pinggir jalan. Saya berjalan di dalam makam-makam itu, menyaksikan makam-makam itu, sehingga kemudian lahirlah Memburu Kasih Perempuan Sampan itu. Jadi perbancuhan, pencampuran kisah pengungsi Vietnam dan orang suku laut gitu. Bermakna semuanya. Berat. Jadi Memburu Kasih Perempuan Sampan. Memburu Kasih Perempuan Nanti Sampan. saya kasih dengan Yoli. Mau Yoli mau bukunya. Karena ini aja nih bakal Yoli baca sih, bakal Yoli bongkar gimana sih cara penulisan puisi yang baik dan benar. Ya. Nanti direvisi coret semua. Jangan. Dan novel itu saya siapkan 3 tahun loh. Oh, serius? Berapa? Serius. 3 tahun, dan itu sebenarnya dimuat bersambung di salah satu harian di Kepri waktu itu. Saya tulis selama 3 tahun berturut-turut di situ. 3 tahun nulis 3 tahun nulis novel, bukan 1 hari. Jadi berat ya. Tambah yang tadi, jadi di samping untuk amal soleh menulis itu, syukur-syukur dapat rezeki dari situ. Iya, karena bisa diuangin. Dan tentu ya punya nama. Iya. Tentu dong, sekarang udah sukses semuanya mengenal. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nah Pak, dari tadi Yuli udah mendengarkan Bapak mengutip kata-kata orang-orang yang luar biasa. Tapi menurut Yuli Bapak luar biasa. Ya. Kasih dong kata-kata untuk closing statement podcast kita pagi ini untuk Yoli, untuk masyarakat, dan juga untuk seluruh yang nonton. Bagi yang punya bakat atau yang tidak punya bakat, menulis itu sebenarnya membuat kita bahagia. Jadi kalau stres, kalau orang penulis dia tidak akan pernah menemukan itu. Karena dia berdialog dengan dirinya sendiri. Jadi bagi yang punya duit, ya berimpaklah kepada dunia literasi, dunia tulis menulis. Ya boleh saja tuan dan puan bersedekah di tong-tong masjid atau untuk anak-anak yatim dan lain-lain. Tapi tidak jauh beda pahalanya bersedekah di bidang dunia literasi. Dan bagi pemerintah baik pusat maupun daerah, bahwa sudah waktunya kebudayaan tidak hanya sekedar ucapan, tapi waktunya dibuat menjadi kenyataan, menjadi bagian kehidupan generasi bangsa kita. Sehingga bukan hanya mapan secara ekonomi, tapi mapan secara kepribadian. Itulah hakikat mensejahterakan bangsa Indonesia. Beda ya kalau sastrawan ya. Bahasanya, tata pilihnya juga dalam banget loh maknanya. Ya udah Pak Akip, terima kasih banyak hari ini udah sharing-sharing terkait cerita pengalaman, udah bagi-bagi tips juga, dan ternyata ada niat mulia yang sampai hari ini semoga akan segera itu ya Pak tercapai. Amin. Saya juga ingin sebelum ditutup, saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Yoli, kepada Ulasan TV,
dan kepada penonton dimanapun berada. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan untuk riak, bukan untuk gagah-gagahan, tapi dialog ini, diskusi ini adalah untuk bagaimana kita meresapi dunia kepengarangan, khususnya di Kepulauan Riau, karena jumlah pengarang di Kepri hari ini itu tidak sampai 100 orang. Baik. Itu baik pengarang sastra maupun pengarang ilmu-ilmu yang lain. Karena itu kita memang perlu berpacu dengan waktu untuk ke depan lahirlah pengarang-pengarang semua bidang ilmu pengetahuan untuk menjadikan Kepri itu kembali pada era kejayaannya generasi Raja Ali Haji. Oke, semoga boleh saya tutup dengan puisi? Boleh dong, boleh. Jadi puisinya begini. Apa tuh? Kutanam padi di kaki langit, serumpun menjulang ke aras, setangkai menyedai di awan, sebutir tumbuhkan diriku, kutanam budi sampai mati.